kasih Tuhan ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari buka hati. Oh haleluya Yesus. Oh puji Tuhan. Bapa yang baik, Bapa kami yang luar biasa, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami ada karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Bapa, mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati setiap kami, agar ketika kami datang di hadirat-Mu, Engkau dapati kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah bangkit, Dia Tuhan yang hidup, dan Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita semua, tapi Tuhan menyediakan, mempersiapkan tempat bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari percaya itu Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Roh Kudusnya seperti yang dijanjikannya boleh menjadi penolong, penasehat bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, kami rindu lawatan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, beri
Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hatimu pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan
Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul beribadah, terkhususnya Tuhan, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, dan pada siang hari ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap pribadi kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu mengurapi setiap hati kami dan pikiran kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Allah turut bekerja untuk memperbaharui hidup kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan jam waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tanggal 13 kemarin kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tetapi disatukan dengan minggu ini. Baik jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, tentu ini memberikan makna bagi setiap pribadi kita. Saya tidak tahu waktu tiap tahun kita memperingatinya, apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita maknai dalam setiap peringatan-peringatan, baik itu kelahiran Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikannya. Apa makna-makna yang kita boleh lihat dan renungkan dalam setiap tahunnya? Tentu ini berbeda-beda ya, setiap tahunnya kita semakin memaknai apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya memberi tema untuk kita memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus, yaitu pemberian Yesus. Mari jemaat Tuhan membuka Alkitabnya di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-53. Jika jemaat Tuhan telah mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang ke-48 dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ke-49, demikian seterusnya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapaku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Apa yang Yesus berikan saat ia naik ke surga? Sebelum saya menjelaskannya lebih jauh, dalam Alkitab sendiri pun mencatat ada orang-orang yang naik ke surga. Benar? Kita lihat itu dalam Perjanjian Lama. Kita mulai lihat ada Henok. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membuka Kejadian. Dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nah, jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini sebenarnya ada orang-orang yang terlebih dahulu ya, yang naik ke surga sebelum Yesus. Kalau kita lihat Henok bergaul karib dengan Allah. Bagaimana dengan Abraham? Dia juga bergaul dengan Allah, tetapi Abraham mati. Dia tidak langsung naik ke surga. Jadi kita bisa katakan bahwa Tuhan menentukan siapa pada masa Perjanjian Lama, menentukan siapa yang mendapatkan hak istimewa tersebut. Minggu lalu juga kita belajar tentang Nabi Elia. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan terus membaca Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat 1 sampai 9-10 dikatakan bahwa Elia juga mengalami tentang kenaikan ke surga.
Menarik ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, tapi yang jemaat Tuhan harus perlu ketahui, dari kedua yang telah saya jelaskan ini tidak mengalami kematian. Ingat, Henok dan Elia tidak mengalami kematian, tetapi Yesus mengalami kematian. Ini yang membedakan. Apalagi yang membedakan, waktu Henok dan Elia naik, mungkin Henok meninggalkan harta benda kepada anak cucu. Tidak dijelaskan bahwa Henok memberikan sesuatu yang luar biasa. Tidak, di dalam Alkitab tidak dijelaskan demikian. Demikian pula dengan Nabi Elia. Waktu dia naik ke surga, dia hanya memiliki satu murid, Elisa. Elisa meminta kepada Elia, berikan sesuatu kepadaku. Tapi Elia bilang apa? Elia bilang katanya seperti ini, yang kau minta itu adalah sukar. Jadi pertama Elisa minta seperti ini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Jadi Elisa minta kepada Elia, tapi Elia bilang seperti ini, apa yang kau minta itu adalah sukar bagiku. Jadi 2 hal ini menunjukkan bahwa walaupun mereka terangkat ke surga, tapi mereka tetap tidak bisa memberi yang seperti yang Yesus berikan. Inilah yang membedakan kenaikan Yesus ke surga dengan kenaikan dalam 2 perjanjian lama ini, Henok dan Elia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita katakan dalam perjanjian lama, Henok mungkin meninggalkan harta bendanya, dan itu cepat habis atau cepat sirna kepada anak cucunya. Mungkin Henok bisa meninggalkan teladan bagi anak cucunya. Demikian juga Elia dalam dia naik ke surga, dia meninggalkan sesuatu bagi Elisa. Dia hanya mendapat bagian satu saja. Tapi apa yang Yesus berikan pada saat itu berlaku juga sampai saat ini. Apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu dia bilang, aku akan memberikan sesuatu, itu tidak hanya berlaku pada saat itu, tetapi berlaku sampai kapanpun, sampai kedatangan Yesus. Itu yang membedakan pemberian yang lain daripada Yesus. Kita belajar bersama-sama. Apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Seperti lagu pujian yang pertama, kalau kita menghayati benar-benar bagaimana Yesus mencurahkan rohnya, kita boleh lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-24. Dia katakan seperti ini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Jadi Yesus ingin memberikan apa yang dijanjikan Bapa. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya lagi. Saya akan membaca ayat yang ke-4b dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ke-5. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apabila lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan tetapi karena perasaan ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan kata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah akunya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Yohanes. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi waktu Lukas mencatat, katakan seperti ini. Bapa, aku tahu akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Hal ini terlihat dalam konteks Yohanes. Ini kejadiannya dalam Yohanes ini sebelum Yesus mati. Jadi Yesus sudah memberitahukan kepada murid-murid pada saat itu. Ia akan memberikan sesuatu kepada murid-murid sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Menarik bahwa yang Yesus berikan itu bukan harta, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ingat, kalau Yesus berikan kepada murid-muridnya itu bukan sesuatu yang dapat dilihat. Tidak. Bagaimana respon murid-muridnya? Dia katakan seperti ini, aku akan berikan sesuatu. Mungkin pada saat itu, waktu kita melihat Yesus bangkit, kalau kita jadi murid-murid, kita lihat Yesus bangkit, kita mungkin merasakan sukacita yang luar biasa. Semoga Yesus bersama-sama dengan kita. Mungkin itu harapan murid-murid. Yesus tidak boleh mati lagi, dia akan menjadi raja atas Israel. Itulah pandangan murid-murid pada saat itu, waktu Yesus bangkit. Ketika mereka melihat, mereka bersukacita. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja atas Israel. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang akan Yesus berikan kepada murid-murid pada saat itu. Mungkin kita mengharapkan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita katakan, Tuhan berikanlah apa yang bisa kami lihat seperti harta benda. Kebanyakan kita secara pribadi lebih mengharapkan yang dapat dilihat. Benar? Kita mengharapkan yang dapat dilihat. Akan sangat sulit kita mengharapkan apa yang tidak dilihat oleh mata kita. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid, aku akan berikan kepada kamu. Tapi konteks saat itu, Yesus berikan yang tidak dapat dilihat, yaitu roh kebenaran, atau kita kenal roh kudus. Apa? Kenapa Yesus memberikan roh kebenaran itu kepada murid-murid? Karena itulah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Karena itulah yang paling manusia butuhkan dalam kehidupannya ketika dia menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus, kalau orang berkata, saya mengikut Yesus, saya yakin diberkati, saya akan memiliki pekerjaan yang bagus, hidup yang bagus. Coba berpikir kembali, apakah itu yang benar-benar kalian butuhkan, kita butuhkan dalam hidup ini? Semua yang kadang manusia butuhkan itu fana. Tidak dapat kita pungkiri, manusia membutuhkan hal-hal yang fana. Tapi apakah Tuhan mengabaikan hal itu? Seperti makanan, minuman, Tuhan tidak mengabaikan hal itu. Tuhan tahu. Tetapi apa yang manusia paling butuhkan dalam hidup ini? Itu roh kebenaran, keselamatan itu kita terima. Dan roh kebenaran itu di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus katakan roh kebenaran itu. Mengapa Yesus katakan roh kebenaran itu yang akan memimpin kehidupan kita? Saat dia memberikan roh itu, dia yang memimpin kehidupan kita, bukan kedagingan kita, bukan roh kita lagi, tetapi roh kebenaran. Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di dalam Yohanes, dikatakan seperti, ia akan menginsaukan dunia akan dosa.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika beda ya, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu rasakan. Waktu kita hidup di luar Kristus, kita melakukan dosa itu biasa-biasa saja. Nggak ada hal yang kayak waktu kita melakukan dosa biasa saja. Tapi waktu kita hidup di dalam Kristus, kita melakukan dosa, hati kita, roh kita itu memberontak. Mengapa saya katakan demikian? Kita tidak nyaman lagi melakukan dosa. Karena apa? Karena roh itulah yang mengingatkan kita, yang menginsafkan kita akan dosa kita. Mustahil orang katakan seperti ini, saya hidup di dalam roh. Ingat, kalau kita katakan saya hidup di dalam roh, roh itu menuntun kita pada kebenaran, bukan roh itu menuntun kita pada kegelapan. Jika kita katakan secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana jemaat Tuhan. Kita katakan seperti ini, saya hidup oleh roh. Periksalah pribadi kita masing-masing. Kalau kita katakan saya hidup oleh roh dan kebenaran itu, seharusnya pribadi kita menuju kepada kebenaran, bukan bertolak belakang. Kita harus setiap hari mengoreksi diri kita, memperbaharui diri kita. Roh kebenaran itulah yang memperbaharui diri kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat HP ya, di situ ada Play Store, misalnya WhatsApp. Dia akan minta mengupgrade. Benar? Tiap tahun itu kayak WhatsApp itu enggak hanya itu aja, tapi dia minta untuk mengupgrade. Jadi kita harus mengupgrade untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kita katakan demikian. Apakah dalam kehidupan kita mau diperbaharui oleh roh kebenaran itu? Kalau kita katakan, Tuhan, kami siap menerima kebenaran roh kudus itu, biarlah dia bertata di dalam hidup kita. Bukan kedagingan kita, bukan kehendak kita, bukan roh yang ada dalam diri kita, melainkan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang berlaku sampai saat ini. Waktu Tuhan memberikan roh kebenaran itu pada murid-murid, itu berlaku sampai saat ini dan akan datang sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita mempercayai hal itu. Roh kebenaran itu Tuhan berikan sepanjang waktu, sepanjang kehidupan manusia, tidak dibatasi. Mungkin kita bisa meninggalkan harta benda kita bagi anak cucu kita. Anak cucu kita akan menikmati, tapi dalam jangka waktu tertentu. Tapi waktu Tuhan memberikan sesuatu, Yesus memberikan sesuatu kepada murid-muridnya, kita adalah murid-muridnya, itu berlaku sampai kapanpun, sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak bisa memanipulasi roh kebenaran itu. Kita tidak dapat menipu roh kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roh kebenaran itu Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu jemaat lihat, saat Yesus memberikan roh kebenaran itu tidak langsung waktu dia mengangkat tangan. Tidak, ada perintahnya seperti ini. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Jadi ketika Yesus ingin memberikan kepada murid-murid, dia tidak langsung berikan pada saat itu, waktu dia mengangkat tangan. Jadi ada waktu yang Tuhan mau berikan, ada waktunya Tuhan. Ingat, waktu Tuhan ingin memberikan, itu memakai waktunya Tuhan. Dalam konteks kita kehidupan sehari-hari, waktu saya ingin memberikan hadiah kepada Bapak Gembala, itu sesuai dengan harinya saya, waktunya saya. Bapak Gembala tidak boleh protes kalau saya berikan hari Kamis, hari Minggu ya, hari Minggu, atau tidak boleh protes karena saya yang memberi. Waktu hari ini kan kita besok ini Ibu Gembala akan ulang tahun. Kalau kita mau memberi hari ini, Ibu Gembala tidak boleh protes. Kalau kita mau memberi bulan depan, Ibu Gembala juga tidak boleh protes. Jadi, apa yang bisa kita tangkap dalam makna ini?
waktu Tuhan ingin memberi, itu bukan dengan waktunya kita. Waktu kita menanti pemberian Tuhan, jangan memakai waktunya kita. Jangan memakai waktunya kita, tetapi pakailah waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada saat Yesus memberikan rohnya, ada suatu penantian bagi murid-muridnya. Waktu mereka menantikan itu, mereka bertekun di dalam doa, memuliakan Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka bertekun. Bapak Ibu, mungkin akhir-akhir ini, hari-hari ini, banyak yang kita nanti-nantikan, yang ingin Tuhan berikan bagi kita. Pergumulan kita, permasalahan hidup kita, banyak hal yang ingin Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita mau kita rencanakan ke depan, banyak hal. Tapi dalam hal ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu kita memohon kepada Yesus, waktu kita memohon kepadanya, jangan pakai waktu kita. Jangan sekali-sekali pakai waktu kita. Tapi biarlah waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita pakainya waktunya kita akan marah kepada Tuhan. Kita akan marah kepada keluarga kita akan marah kepada keluarga kita, dan kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Tuhan paling tahu pergumulan Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan Tuhan paling tahu pergumulan kita. Tapi Tuhan juga paling tahu waktu yang terbaik untuk kita. Kita mau ikut waktunya siapa? Kalau kita ikut waktunya Tuhan, itu tidak pernah mengecewakan. Waktu kita mengikut waktunya kita, mungkin itu salah dan mungkin itu mengecewakan bagi diri kita. Pemberian Roh Kudus ini menyiratkan kepada kita bahwa adanya suatu penantian dalam hidup kita. Apapun yang menjadi penantian Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun yang Bapak Ibu jemaat Tuhan harapkan, yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup jemaat Tuhan, percayakanlah waktu itu kepada Tuhan. Percayakanlah apa yang Tuhan ingin kerjakan, sehingga ketika waktunya sudah tiba, jemaat Tuhan hidup dimenangkan dan diperbaharui oleh Dia. Inilah pemberian yang pertama yang kita boleh belajar, yaitu Yesus memberikan rohnya, Roh Kudus itu di dalam hati kita. Tidak untuk sementara waktu, tetapi selama-lamanya. Kalau kita katakan kita hidup dalam roh kebenaran, Roh Kudus itu seharusnya hidup kita menuju kepada kebenaran, bukan bertolak belakang dengan hal itu. Pemberian Yesus yang kedua yang menarik. Pemberian Yesus yang kedua, kita boleh lihat di dalam Matius. Bapak Ibu pasti menghafal ini. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi pemberian Yesus yang kedua yang menarik untuk kita terima adalah yaitu perintah. Perintahnya. Yesus katakan pergilah, berarti ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Ketika kita menerima roh itu, seharusnya kita melakukan perintahnya. Mustahil kalau kita katakan saya menerima roh kebenaran, tapi kita tidak taat akan perintah Allah, perintah Tuhan. Perintah Tuhan setelah dia naik setelah kebangkitannya, itu kita bisa lihat pada saat itu jemaat Tuhan banyak dalam kehidupan Yesus selama pelayanannya 3 tahun setengah. Ada banyak perintah dan banyak ajaran yang Yesus katakan, seperti mengasihi sesama, yaitu mengikuti Dia dan sebagainya. Tapi waktu Yesus naik, Yesus bangkit, ada perintah yang Yesus memang selipkan itu kepada kita sampai saat ini, yaitu perintah untuk pergilah.
jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu menjadi saksiku, kata Lukas seperti ini, kamu menjadi saksiku atas semuanya ini. Jadi pergilah, beritakanlah hal itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah saat ini kita juga menjadi saksi? Seperti yang murid-murid Yesus lihat? Saya katakan iya. Mengapa demikian? Kita menjadi saksi bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Mungkin saat itu murid-murid menjadi saksi dengan apa yang Yesus perbuat, bagaimana Yesus mati, bagaimana dia bangkit bahkan naik ke surga. Murid-murid menjadi saksi mata. Kita katakan begini, bagaimana? Mungkin orang lain berkata kepada kita, bagaimana kamu menjadi saksi dalam Alkitab kalian mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Kita bisa katakan, saya menjadi saksi bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Pribadi kita menjadi saksi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kalau kita katakan bagaimana Yesus mengubah hidup kita dari yang buruk menjadi yang luar biasa, Bapak Ibu kalau mengingatnya, Bapak Ibu akan bersyukur. Itulah sebabnya dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Karena kita adalah saksi atas perbuatan Yesus dalam hidup kita. Itu yang kita ingin beritakan kepada mereka. Apakah kita harus pergi ke seluruh dunia seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, saya akan membacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perintah Yesus, kamu harus menjadi saksi. Beberapa lalu saya membaca kayak kata-kata Instagram kayak gini. Yesus suruh jadi Yesus suruh jadi garam, kok kamu jadi manis? Itu kan kayak diplesetkan sudah ya. Yesus suruh jadi garam, kok kita malah menjadi kayak nggak ada rasa, tidak ada rasa. Yesus suruh menjadi kita terang, tetapi kita menjadi gelap. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, pemberian Yesus ini itu dikhususkan kepada murid-muridnya. Kalau kita katakan hari ini kita murid Yesus, berarti kita siap melakukan perintahnya. Perintah apa? Seperti yang Yesus katakan, pergilah, kamu menjadi saksiku. Mulailah dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi saksi bagi anak-anak kita, bagaimana kita menjadi saksi bagi suami kita, bagaimana kita menjadi saksi bagi istri kita dan keluarga kita. Perintah ini, yaitu perintah menjadi saksi itu, harus ada di dalam diri kita. Kita mau memberitakan Yesus dalam hidup kita. Perintah ini mungkin tiap tahun, tiap minggu mungkin diingatkan. Karena apa? Kita sering melupakan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, dalam khotbah-khotbah mungkin menyelipkan tentang bagaimana kita harus menjadi saksi dan terang, bagaimana kita harus memberitakan Injil itu. Karena itulah yang Tuhan ingin kita perbuat. Tapi seringkali kita mengabaikannya, seringkali kita melupakannya dan menganggap itu hanya pekerjaan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang melayani. Tidak. Kalau kita katakan hari ini, saya adalah murid Tuhan, saya adalah murid Yesus, seharusnya kita melakukan perintah Yesus, tidak kompromi. Siapkah kita melakukan perintah Yesus? Kalau kita katakan siap, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita boleh belajar dari kebenaran, dua kebenaran firman ini yang saya beri poin pemberian Yesus, yaitu pemberian yang pertama, dia memberikan rohnya. Pemberian yang kedua, dia memberikan perintahnya. Kalau kita menerima rohnya, kita melakukan perintahnya. Kita tidak mungkin melakukan perintahnya kalau kita tidak menerima rohnya. Mengapa saya katakan demikian? Perintahnya itu digerakkan oleh rohnya.
Kita tidak dapat melakukan pemberitaan Injil, kita tidak dapat melakukan bagaimana saksi Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak menerima roh kebenaran itu dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah kita memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Dia memberikan apa yang Dia berikan kepada kita. Dia memberikan tidak hanya kepada saya pribadi, tapi Dia memberikan juga kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia memberikan kepada anak cucu kita kelak. Karena kita percaya jikalau orang hidup di dalam takut akan Tuhan, dia akan menerima berkat, dia akan menerima hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita katakan mungkin orang lain berkata berkat yang paling utama dalam hidup kita adalah kesuksesan, hal-hal jasmani. Coba pikirkan itu. Kalau kita katakan hal yang paling kita butuhkan saat ini adalah roh kebenaran, amini dalam hidup kita. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk memimpin kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak mengabaikan secara manusia. Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Dia memberikan sesuatu yang manusia butuhkan dalam hidupnya. Kata Tuhan Yesus, hidup ini bukan soal makan minum saja. Tuhan memperhatikan burung pipit. Tuhan memperhatikan semuanya. Apakah Tuhan mengabaikan kita waktu Dia hanya memberikan? Tidak. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ingatlah bahwa janji-janji Tuhan itu mengikuti kita. Itulah yang harus kita imani, dan itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa. Buat kebenaran firman-Mu, hamba percaya benih firman yang Kau tabur itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, curahkanlah roh-Mu Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang Kau kasihi, jamah mereka, sentuh hati mereka, ubah hidup mereka menjadi yang baru seperti yang Tuhan inginkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman, berbicaralah ke dalam telinga dia, bahkan ke dalam hatinya Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan dalam pelayanannya, sehingga dimanapun dia melayani, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan korban syukur kita atas acara ini sambil kita angkat satu puji. Kasihnya akan hari itu
Evangelis Nia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah sekolah minggu jam 4 sore sampai selesai lewat Google Meet, dan akan dibagikan linknya nanti sebentar oleh Miss Nia. Dan kembali minggu depan kita akan beribadah dalam ibadah raya jam 10 sampai jam 11.30. Kita akan dilayani oleh Evangelis Meske. Ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir hari ini. Kami sambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur Tuhan karena Tuhan baik bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami, menasihati kami, menguatkan setiap kami. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Evangelis Nia yang boleh membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Hikmat Tuhan menyertai dia. Bahkan kami percaya biarlah kehidupannya Tuhan, studinya boleh Engkau buat berhasil, pelayanannya boleh berkembang. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan dia masa depan yang penuh harapan, memberkati keluarga besarnya, memberkati apa saja yang sedang dia pergumulkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah bagi setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah melimpah bagi setiap hamba-hamba-Mu. Urapan yang baru, minyak yang baru itu turun. Kami berdoa Bapa, biarlah pelayanan mereka boleh berkembang. Bahkan tempat ini boleh menjadi wadah yang memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi untuk datang ke tempat ini. Bahkan setiap kami yang melayani Tuhan, kami boleh diberikan kesatuan hati. Bahkan Engkau boleh dapati kami hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu, apa yang sudah Engkau berikan bagi kami begitu besar. Dan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Tapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk menabur di tempat ini. Berkati setiap kami yang memberi. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, tapi kami hidup berkelimpahan dan boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati para orang tua, berkati anak-anak muda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, kami yang putus harapan, Engkau berikan harapan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan tempat ini, biarlah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan tempat ini Bapa, berkati pemilik tempat ini. Kami berdoa buat kota Makassar, berkati kiranya kota ini, bahkan dari segi pemerintahan, ekonomi, apapun itu Tuhan, Kau berkatilah kota kami. Dan biarlah gereja-gereja-Mu di kota ini boleh bergandengan tangan, membawa kota ini masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bahwa bangsa ini ada dalam hati-Mu. Engkau melihat bangsa ini, apa yang terjadi, bahkan dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai anak-anak-Mu. Tuhan tetap menyertai bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan ada yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa.
Jadilah hanya seturut kehendak-Mu saja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih. Hamba percaya Tuhan, kemuliaan-Mu telah turun di tempat ini. Roh-Mu tercurah bagi semua jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu yang kecil ini menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu sampai seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, bahkan ke ujung bumi. Mereka akan menjadikan semua satu bangsa ini murid-Mu, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan apa yang Engkau perintahkan, sehingga semakin banyak jiwa yang mendengarkan kabar baik ini, dan Tuhan memberkati mereka sehingga banyak pertobatan terjadi, keselamatan terjadi, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat Tuhan. Terima kasih, hamba percaya Roh Kudus, Engkau telah bersemayam dalam pujian umat-Mu. Engkau telah memberkati puji-pujian umat-Mu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Bahkan Engkau telah memberkati setiap umat-Mu, sehingga mereka yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dibuka oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, hamba-Mu percaya setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya jemaat-Mu semakin hari semakin Engkau berkati, semakin hari semakin Engkau ubahkan, sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi mereka. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan di hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga
sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.